Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di semester genap ini, diawali dengan materi Teorema Pythagoras. Mohon diperhatikan agar kalian paham tentang Teorema Pythagoras. Baik, sebelum Bapak lanjutkan dengan Teorema Pythagoras, Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang bilangan kuadrat. Mengapa? Karena ada kadang-kadang siswa salah konsep dalam menentukan bilangan kuadrat. Misalnya, 3 pangkat 2, artinya itu 3 kali 3. Jadi perkalian 3 sebanyak 2 kali, bukan 3 kali 2. Ya, paham, nah? Baik, selanjutnya, misalnya, A pangkat 2, artinya perkalian A sebanyak 2 kali. A kali A, artinya A-nya dikalikan sebanyak 2 kali, bukan A kali 2. Nah, itu pengertian dari pangkat 2. Nah, pangkat 2 bisa disebut juga kuadrat. Jadi kuadrat artinya pangkat 2. Kalian boleh mengatakan 3 kuadrat atau A kuadrat. Jadi 3 kuadrat hasilnya 9, karena 3 kali 3, bukan 6. Ingat sekali lagi, 3 pangkat 2 hasilnya 3 kali 3, yaitu 9. Misalnya 5 kuadrat, berapa hasilnya? Betul, hasilnya adalah 25. Dari mana? 5 kali 5. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat atau memudahkan kalian dalam menghitung, silakan kalian tulis di buku catatan bilangan kuadrat mulai dari 1 sampai 50. Jadi kamu tulis 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya sampai 50 kuadrat. Boleh menggunakan kalkulator, silakan. Ya, tujuannya apa? Untuk memudahkan kalian nanti dalam belajar Teorema Pythagoras. Nah, sekarang apa itu Pythagoras? Nah, Pythagoras ini adalah nama orang yang menemukan teoremanya. Pythagoras mengatakan, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku PQS, di mana Q merupakan sudut siku-siku. Ada 3 buah sisi pada segitiga siku-siku, yaitu ada yang disebut sisi miring atau hipotenusa dan 2 buah sisi siku-siku. Kalian harus bisa menentukan mana sisi miring dan mana sisi siku-siku, karena ini penting berhubungan dengan pernyataan Pythagoras tadi. Kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau kalian tidak tahu mana sisi miring dan sisi siku-siku, maka kalian akan salah dalam membuat persamaan Pythagorasnya. Untuk menentukan mana sisi miring dan sisi siku-siku, kalian tentukan atau lihat dalam gambar mana yang disebut sudut siku-siku. Nah, pada segitiga PQS, ya sekali lagi pada segitiga siku-siku PQS, sudut siku-sikunya adalah Q. Nah, sudut siku-siku Q ini dibentuk oleh 2 garis, yaitu garis PQ dan garis QS. Dengan demikian, garis PQ dan garis QS disebut sisi siku-siku. Lalu, mana yang disebut dengan sisi miring? Kalian perhatikan, sudut Q merupakan sudut siku-siku. Nah, ada garis yang di depan sudut Q, yaitu garis PS. Maka, garis PS disebut sisi miring. Paham?
Paham ya? Jadi ada sisi miring PS dan ada dua buah sisi siku-siku, yaitu PQ dan QS. Dengan demikian, kalian akan bisa membuat persamaan Pitagorasnya menggunakan PS, PQ, dan QS. Ingat ya, kalimatnya gimana tadi? Kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kalian tuliskan dulu sisi miringnya, yaitu PS kuadrat sama dengan jumlah, berarti tambah ya, PQ kuadrat ditambah QS kuadrat. Itulah yang disebut dengan persamaan Pitagoras. Dengan demikian, apabila ada segitiga siku-siku, kalian harus bisa membuat persamaan Pitagorasnya. Jangan sampai nggak bisa. Mudah bukan? Baik, sekarang perhatikan, Bapak beri contoh gambar berikutnya, segitiga siku-siku ABC. Coba kalian buat persamaan Pitagorasnya. Ingat, kalian tentukan dulu mana sisi miringnya dan mana sisi siku-sikunya. Sisi miring berada di depan sudut siku-siku. Nah, sekarang kalian perhatikan mana sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya adalah, betul, sudut B. Dengan demikian, garis yang ada di depan sudut B itu disebut sisi miring atau nama lainnya hipotenusa. Dengan demikian, garis AC disebut sisi miring. Sedangkan mana dua garis yang disebut sisi siku-siku? Tentunya mudah bukan? Tadi sudut siku-sikunya adalah B. Dengan demikian, B dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu. Ketemunya di B, yaitu garis mana? Yaitu garis AB dan garis BC. Ketemu di B. Dengan demikian, garis AB dan garis BC disebut sisi siku-siku. Dengan demikian, kalian bisa membuat persamaan Pitagorasnya. Bagaimana? Coba buat oleh kalian. Apakah sama? Nanti dengan yang Bapak tampilkan. Ya, apakah benar? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau langsung kita terapkan dalam soal? Misalkan ada soal, jika diketahui panjang AB dan AC berturut-turut adalah 5 cm dan 12 cm. Tentukan panjang BC. Kalian harus tahu, BC ini sisi apa? Kalau lihat di gambar, sisi BC ini ternyata ada di depan sudut siku-siku A. Dengan demikian, BC adalah sisi miring. Kalian buat dulu untuk menjawab panjang BC ini persamaan Pitagorasnya. Ingat, Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kalian tulis sisi miringnya dulu. BC kuadrat sama dengan dua siku-sikunya mana? Dua sisi siku-sikunya yaitu AC dan AB. Dengan demikian, persamaan Pitagorasnya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Setelah kalian buat persamaannya, persamaan Pitagoras tadi, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu panjang AC 12 cm dan panjang AB 5 cm. Sehingga kalian akan menemukan jawabannya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini yang disebut persamaan Pitagorasnya. Maka
ganti AB dengan 5 dan AC dengan 12. Dengan demikian BC kuadrat menjadi atau sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berapa 5 kuadrat? Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan 5 kuadrat artinya 5 kali 5, yaitu 25. Lalu 12 kuadrat artinya 12 kali 12, yaitu 144. Dengan demikian, BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, yaitu 169. Nah, yang ditanya adalah panjang BC. Nggak pakai kuadrat ya. Sedangkan di situ masih tertulis BC kuadrat sama dengan 169. Untuk menghilangkan kuadratnya, BC sama dengan, jangan lupa kalian gunakan tanda akar kuadrat. Akar kuadrat dari 169. Maka BC sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 13 kuadrat hasilnya 169. Paham ya? Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar matematika, karena matematika itu mudah, matematika menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.